Halo, annyeonghaseyo. Kali ini kita akan membahas tentang soal partikel. Coba Cinggu simak, pilihan jawabannya cuma iga atau elel. Iga atau elel. Jadi kalau Cinggu masih ngisi jawabannya pakai enen, coba diganti dulu karena instruksinya isi partikel menggunakan iga atau elel. Kalau masih ada yang bertanya cara membedakan enen sama iga, itu nanti aja karena membedakan enen dan iga itu tidak semudah membalikan telapak tangan, harus banyak study case atau latihan soal. Jadi nggak bisa dalam waktu 1 bulan itu langsung mengerti, langsung master, itu nggak bisa. Jadi harus banyak latihan soal. Sekarang kita fokus dulu untuk membedakan partikel iga sama elel, karena membedakan partikel iga versus elel atau enen versus elel itu masih jauh lebih gampang dibandingkan iga versus enen. Sekarang kita bahas dulu tentang pola kalimat. Ini coba disimak, kalau bahasa Indonesia itu pola kalimatnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan waktu, dan juga keterangan lokasi. Sedangkan bahasa Korea itu agak terbalik, bukan SPOK tapi SKOP. SKOP. Nah, ini pola kalimat lengkap ya. Kalau ada pertanyaan, apakah pola kalimat itu harus lengkap? Nah, pasti Cinggu bisa menjawab. Cinggu punya jawabannya, yaitu pola kalimat tidak harus lengkap. Mengapa? Coba aja kita bayangin ya, setiap kita ngomong, pola kalimatnya itu harus lengkap SPOK. Pasti kan pusing sendiri, bingung sendiri kan. Jadi, kalau pola kalimat lengkap dalam bahasa Indonesia SPOK, bahasa Korea SKOP, tapi balik lagi pola kalimat itu tidak mesti lengkap. Nah, ini pola kalimat versi A. SKOP ini pola kalimat versi A. Ada pola kalimat versi B, cuma nanti aja kita fokus dulu ke pola kalimat ini, SKOP. P-nya ini kan predikat. Nah, kita sebut aja verb atau kata kerja. Cuma disclaimer dulu, karena Ocasem bukan ahli bahasa, apalagi ahli bahasa Indonesia, Ocasem kurang tahu nih, verb ini memang kata lain dari predikat, atau verb ini bagian dari predikat, itu Ocasem kurang paham. Cuma untuk memudahkan kita sebut aja predikat ini sebagai verb atau kata kerja. Jadi SKOP kita bilang SKOV. Dan ada info penting, objek plus verb atau kata kerja ini letaknya selalu berdampingan ya. Simak aja pola kalimatnya aja SKOV. Jadi dia selalu berdampingan si objek plus verb ini. Jadi nggak bisa kita ganti pola kalimat. Misalkan, objek dulu, habis itu verb, habis itu keterangan waktu lokasi, terus di akhir baru subjek. Atau kalau nggak, aku mau bikin kalimat polanya verb dulu, habis itu objek, terus subjek, terus keterangan. Nah itu nggak boleh. Coba aja pola kalimat dalam bahasa Indonesia yang seharusnya SPOK, kita ganti senak hati, terus kalimatnya jadi gini, nasi makan saya pagi tadi di rumah. Ini kan jadi aneh gitu, maksudnya gimana kalimat ini? Jadi polanya juga harus benar gitu. Balik lagi, kalau pola kalimat lengkap kan SKOP, tapi karena pola kalimat itu nggak mesti lengkap, bisa aja nih contoh kalimatnya cuma subjek, keterangan lokasi atau waktu, predikat. Bisa juga cuma subjek sama predikat aja. Tapi perlu disimak, objek tidak dapat berdiri sendiri. Objek tidak dapat berdiri sendiri. Coba kita simak contoh dulu ya. Saya makan apel. Ini sangat jelas kalimatnya. Saya makan apel. Subjek, predikat, objek. Kalau kita singkat atau hilangkan objeknya, saya makan, ini juga masih oke. Saya makan, terdiri dari subjek sama predikat. Tapi kalau gini gimana? Saya apel, cuma subjek sama objek. Ini kan nggak jelas. Maksudnya saya apel itu apa gitu. Tapi kalau makan apel ini jelas kan? Ada predikat, ada objek. Makan apel ini masih masuk akal. Maka dari itu, objek harus berdampingan dengan verb atau kata kerja.
Kalau kata kerja berdiri sendiri bisa. Contohnya tadi saya makan. Tapi kalau objek ini nggak ada kata kerjanya itu nggak bisa. Harus ada kata kerja. Sekarang kita masuk ke kalimat versi B, yaitu SKP. Kalau sebelumnya kan SKOP, sekarang SKP. Dan di sini P-nya itu bukan verb atau kata kerja, melainkan adjektif atau kata sifat. Kalau ada yang bertanya, O-nya kemana? Objeknya kemana? Nah, objek itu pasangannya cuma kata kerja, bukan kata sifat. Makanya pola kalimatnya itu SKP. Pola kalimat lengkap ya, bukan SKOP tapi SKP kalau kalimat versi B. Dan jangan lupa P-nya ini adjektif atau kata sifat. Cinggu pasti tahu dong bedanya verb sama adjektif atau kata kerja sama kata sifat. Kalau kata kerja itu makan, minum, tidur, renang gitu kan. Kalau kata sifat seperti cantik, jelek, pintar, bodoh, dan lain sebagainya. Objek itu kan pasangannya cuma kata kerja. Jadi ada sesuatu yang dilakukan terhadap si objek ini. Contohnya makan apel. Oh, apel sebagai objek ini dimakan. Nonton TV. TV sebagai objek ditonton. Mengerjakan PR. PR sebagai objek dikerjakan. Contohnya dalam bahasa Korea, makan apel, 사과를 먹어요. Nonton TV, 텔레비전을 봐요. Mengerjakan PR, 숙제를 해요. Jangan lupa simak akhiran vokal atau konsonannya. Kalau vokal pakai l, kalau konsonan pakai el. Sekarang coba kita simak contoh, misalkan objek ini boleh pasangannya dengan kata sifat. Contohnya, apel cantik. Apelnya dicantikkan. Ini kan nggak make sense gitu kan. Maka dari itu perlu diingat objek ini pasangannya cuma kata kerja bukan kata sifat. Berarti ada dua versi kalimat lengkap. SKOP itu versi A, P-nya itu kata kerja, sedangkan versi B ini SKP, P-nya ini kata sifat. Sekarang kita masuk ke cara mengisi jawaban. Tadi udah dipelajari pola kalimat dalam bahasa Korea. Predikat bisa berarti kata kerja atau kata sifat, ini kan letaknya selalu di paling belakang. Jadi, waktu melihat kalimat, Cinggu coba fokus ke kata terakhir atau tano terakhir. Apakah dia termasuk kata kerja atau kata sifat? Kalau kosakata ini termasuk kata sifat, berarti otomatis sampingnya itu bukan objek. Jadi jangan diisi pakai elel. Mengapa? Karena objek kan pasangannya cuma kata kerja, bukan kata sifat. Kalau tano terakhir itu termasuk kata kerja, berarti ada kemungkinan kosakata atau tano di sampingnya itu merupakan objek. Kenapa kemungkinan? Karena kan pola kalimat nggak mesti lengkap. Lengkapnya kan SKOP. Tapi kan bisa aja pola kalimatnya cuma SKP atau SP aja kan bisa aja kan. Jadi kalau tano terakhir merupakan kata kerja, tapi Cinggu yakin banget kalau tano di sampingnya ini bukan objek, maka isi pakai iga. Dilihat dia akhiran vokal atau konsonan. Karena bisa aja memang itu bukan kalimat lengkap SKOP, melainkan SKP atau SP aja gitu. Jadi bisa aja kosakata yang partikelnya belum lengkap ini merupakan sebuah subjek, bukan objek. Setiap tano atau kosakata udah Ojasem kasih tahu artinya di bagian vocab, di bagian tano lisete. Jadi sebelum mengerjakan tugasnya, Cinggu artikan dulu atau translate dulu ke dalam bahasa Indonesia biar lebih mudah untuk dipahami. Setelah itu bisa melihat kosakata terakhir itu kata kerja atau kata sifat, dan ikuti langkah selanjutnya yang tadi Ojasem jelaskan. 감사합니다.